Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih dengan pelajaran Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita pada pertemuan yang lalu masih berbicara tentang syukur, ya. Ini di mana Syekh di dalam doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau dari orang-orang yang belajar kitab beliau ini, yang membacanya dan mengamalkannya adalah sebagai orang-orang yang mimman idza utiya syakara, apabila diberi maka dia bersyukur. Nah, kita telah katakan kemarin, ya, pada pelajaran yang lalu kita telah membahas sampai pada syukur itu dapat terrealisasi dengan 3 keadaan, ya. Yaitu yang pertama dengan mengetahui atau meyakini, memahami bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya itu adalah, atau yang ada padanya itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah tahaddutsu bi ni'matillah atau bi ni'amillah, yakni menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dan ini kita masuk pada yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kata Syekh Syatiri, al-amru at-thalits sarfu hadhihi ni'ami fi maradillahi azza wa jalla, yaitu menggunakan atau memanfaatkan nikmat-nikmat itu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani seorang dia kalau diberi oleh Allah nikmat, maka salah satu bentuk syukurnya adalah dia menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau Allah beri dia kendaraan, maka dia gunakan kendaraan itu untuk kajian, dia gunakan kendaraan itu untuk bakti sosial misalnya. Jadi dia membelanjakan hartanya itu di atau pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula kalau sebaliknya. Sebaliknya, ketika seorang itu dia tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu, yang Allah berikan kepadanya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, maka sudah pasti dia akan menggunakannya dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya, karena orang dalam berinteraksi dengan nikmat Allah itu kan 2 saja, ya. Kalau dia tidak gunakan untuk hal yang bermanfaat, pasti dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nggak ada itu di tengah-tengah, nggak ada, ya. Di tengah-tengah itu kecuali Mu'tazilah baina manzilatain, ya. Nah, tapi orang dalam membelanjakan harta itu dia 2 saja. Kalau dia tidak membelanjakannya di jalan Allah, pasti dia membelanjakannya di jalan kemaksiatan kepada Allah. Maka orang yang
dia tidak menggunakan hartanya itu pada hal-hal yang diridai oleh Allah, sudah pasti dia membelanjakan atau menggunakan hartanya itu dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan waliyadu billah ya, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dan kalau kita lihat ya kawan, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat itu, karunia ya, kesehatan, kekuatan atau nikmat berupa harta kekayaan, ya itu kita, kalau dia tidak menggunakannya di jalan Allah, kita dapati mereka di tempat-tempat hiburan ya, kita dapati mereka apa di perjalanan atau hal-hal yang menghambur-hambur harta dan seterusnya. Waliyatubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Nah, sebab itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita dalam berinteraksi dengan harta dunia itu, hendaklah kita harus pahami. Kalau ditanyakan, Ustadz, kan orang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu juga tidak mudah ya. Kalau kita membelanjakan harta di jalan Allah itu ukurannya cuma 5.000 rupiah, itu mudah sekali. Tapi misalnya ini dia punya harta banyak, dia gunakan, misal ini ada harta 100, 200 juta, 1 miliar misalnya. Dia mau belanjakan di jalan Allah dengan jumlah itu, dia mikir, dia mikir. Ya. Maka bagaimana supaya orang itu ringan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya dia itu ringan, enteng saja dalam memanfaatkan hartanya itu di jalan Allah? Ya kalau kita lihat kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ya. Orang yang berlombaan antara Abu Bakar ya, dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sudah kisah sangat ma'ruf di mana Umar bin Khattab pada hari itu mengatakan, ini kesempatan saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam apa? Infak. Dia datang bawa hartanya, banyak dia bawa di hadapan Rasulullah. Ditanyakan kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Katakan ada separuhnya Rasulullah. Ini ada separuh di jalan Allah, separuh untuk keluarga. Kalau kita sudah luar biasa banget ya, Masya Allah. Orang punya harta misalnya 20 miliar, dia kasih 1 miliar untuk di jalan Allah saja, kita sudah bicara tentang kebaikannya dari zaman sebelum dunia jadi mungkin sampai hari kiamat. Sudah kita ngomong tentang kebaikan. Padahal kalau dibayangkan dengan hartanya nggak seimbang sama sekali, itu nggak seimbang sama sekali. Cuma berapa persen saja dari sekian banyak harta. Tapi ini subhanallah, antum bayangkan bagaimana dengan ringannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu berlomba, dia membawa separuh hartanya ke hadapan Rasulullah. Dan dia simpan separuhnya. Bagi kita sudah sangat ya. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa hartanya di hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Kata dia, Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya apa? Allah dan Rasul yang dia tinggalkan untuk keluarga. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Memang saya tidak akan sanggup berlomba dengan Abu Bakar. Ya. Subhanallah. Orang-orang yang apa? Tertanam di dalam jiwa dan mentalitas mereka itu benar-benar mentalitas fastabiqul khairat. Ya, orang-orang yang berlomba untuk melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Ya. Tidak ada halangan bagi mereka untuk fastabiqul khairat, itu enggak ada. Karena ambisi mereka adalah apa? Bagaimana mendapatkan kehidupan akhirat. Coba antum lihat ya. Rasulullah kalau ada sahabat-sahabat yang datang bertanya kepada beliau atau beliau suruh minta, "Oh, minta apa?" Apa yang sahabat-sahabat itu biasanya minta ke hadapan Rasulullah? Coba antum bayangkan. Antum punya gambaran nggak kalau seandainya antum duduk di depan seorang gubernur atau seorang saudagar kaya konglomerat, lalu dia katakan, ya akhi, kita ini sudah berteman lama ya. Saya tahu bagaimana perjuangan kita. Ya, sekarang Allah berikan saya nikmat karunia yang banyak. Antum mintalah apa yang antum mau, insya Allah saya akan penuhi. Kira-kira kita bisa tergambar nggak mau minta apa itu kira-kira? Kalau orang seperti saya mungkin saya berpikir ini orang dia punya aset sekian puluh miliar, ya saya minta ya mobil yang satu yang bagus. Ya saya minta harta dunia. Tapi subhanallah, para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah itu, kalau disuruh minta apa yang kata mereka? Ya Rasulullah, saya minta supaya bersama dengan engkau di surga saja ya Rasulullah.
Coba antum bayangkan, apa orang-orang yang meminta kebersamaan dengan Rasulullah di surga ini, apakah mereka punya dunia yang sudah berlebihan? Tidak. Mereka hidup apa adanya juga. Kalau dikatakan mereka butuh dengan kehidupan dunia, mereka juga butuh dengan kehidupan dunia. Tapi ketika disuruh minta, apa yang mereka minta? Kehidupan akhirat yang mereka minta. Inilah yang saya sering katakan bahwa ini ambisi manusia. Perbedaan ambisi itu membuat mereka mempunyai target yang berbeda. Iya. Kalau ambisi orang itu untuk dunia, target dia adalah dunia. Tapi kalau ambisi dia adalah akhirat, maka target dia adalah akhirat. Dan coba antum lihat, ketika ada wanita yang terkena penyakit epilepsi, ya, seorang sahabiah, dia terkena penyakit epilepsi, dia datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah sembuhkan saya. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita zaman ini, masya Allah ya, itu sudah jadi ladang ya. Saya gampang itu saya bisa. Kau beli aqua yang satu, biar saya. Tapi ini ada nilainya ini aqua ini sudah diminum, ini punya karamah, ya, punya karamah. Tapi ketika orang ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia katakan, ya Rasulullah, ud'ullah li an yashfiyani. Berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan saya. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau mau. Jadi Rasulullah itu benar-benar mendidik orang itu untuk ambisinya akhirat. Subhanallah. Ya. Jadi begitu dia datang itu, kata Rasulullah, kalau engkau mau, saya doakan kepada Allah dan dengan izin Allah engkau sembuh. Tapi kalau engkau mau bersabar, walakil jannah, bagimu surga. Subhanallah. Kalau itu ditawarkan kepada kita, ya, saya sembuh saja, soal surga itu ada amalan lain banyak. Ya. Antum, nah, kan amalan ini bukan itu saja, ya kan? Kita masih bisa amal banyak, ada amalan ini, amalan itu, amalan ini. Yang penting saya sembuh dulu lah, soal beramal, saya akan beramal banyak amalan. Ya, itu kita ya. Tapi ini orang nggak, ketika dikatakan begitu, kalau engkau mau saya doakan dan Allah sembuhkan. Tapi kalau engkau mau bersabar, walakil jannah, bagimu surga. Apa yang dia katakan? Sabar tuh ya Rasulullah. Kalau begitu saya sabar saja. Saya sabar. Tapi satu masalah, saya kalau sakit sering auratku tersingkap. Doakan supaya ketika aku sakit jangan auratku tersingkap. Maka didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melihat juga sahabat Uqasyah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya. Begitu Rasulullah berbicara tentang itu, lalu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, sahabat itu ada yang berdiskusi. Ya, sama-sama berdiskusi tanpa ilmu ini kan, ya, jadi ribut. Jadi sebagian katakan ya itu barangkali mereka orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Sebagian mereka mengatakan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, sebagian mengatakan demikian-demikian. Mereka melontarkan pendapat-pendapat mereka. Begitu dengan Rasulullah mendengar suara mereka gaduh dalam berdebat, ya, rumah Rasulullah itu sederhana saja. Jadi kalau di dalam rumah itu bisa dengar yang di luar. Ya, kalau kita masya Allah ya, kadang-kadang rumah di dalam itu kita nggak dengar lagi di luar karena saking besarnya. Ya, jalan dari depan sampai ke belakang itu harus pakai apa? Kendaraan khusus. Kadang-kadang. Tapi ya Rasulullah, seorang yang sekiranya beliau mau, itu harta dunia bisa berada dalam genggaman beliau. Kalau seandainya beliau mau. Coba antum lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa beliau mengasingkan diri dari istri-istri beliau, ya. Itu beliau tidur di kasur yang itu terbuat dari pelepah-pelepah kurma, dan di satu sudut hanya ada kirbah tempat air minum. Itu saja, dan bungkusan pakaian kecil, nggak ada kofor mewah. Ya. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk begitu, melihat keadaan Rasulullah, nangis Umar bin Khattab. Begitu Rasulullah lihat ini nangis, apa kata? Apa yang membuat engkau menangis? Kata dia, Rasulullah, Raja Romawi, raja-raja di Eropa, Raja Romawi, Kisra, Kaisar Romawi, Kisra dan lain-lain itu mereka hidup bergelimpangan harta dunia mereka hidup dalam keadaan yang benar-benar glamor. Ya. Engkau seorang utusan Allah. Kalau engkau mau bisa, tapi keadaanmu ini ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Ibn al-Khattab, tidakkah engkau suka
Bagi mereka harta itu di dunia dan bagi kita di akhirat. Ya. Artinya kesenangan, kehidupan, kemewahan dunia yang mereka miliki itu bagi mereka di dunia. Tapi kemewahan, keindahan dan kenikmatan itu akan ada bagi kita di akhirat kelak. Bukan di sini tempatnya. Ya, bukan di sini tempatnya. Subhanallah. Jadi Rasulullah benar-benar mendidik sahabatnya itu supaya apapun yang ada dalam kehidupan dunia mereka itu kalau bisa dijadikan untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai ketika Rasulullah dengar sahabat itu gaduh, beliau keluar, beliau tanya, "Kenapa ini, ada apa?" Sahabat-sahabat mengatakan, "Darah ya Rasulullah. Ini kami berbicara tentang apa yang tadi engkau katakan, 70 orang dari umat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab." Apa maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah la yarquna wa la yastarquna. Ya. Wa apa namanya? La yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertawakal. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta, tidak ruqyah, tidak melakukan ruqyah, tidak meminta ruqyah. Ini dalam riwayat Muslim. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari, lafaz Bukhari itu layak tauna. Jadi mereka tidak berobat dengan cara kai. Jadi mereka tidak meruqyah dan mereka tidak berobat dengan cara kai. Dalam lafaz Muslim mereka tidak meminta diruqyah. Kemudian la yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Tatayyur itu bersikap pesimis karena mendengar suara burung atau yang semisalnya. Ya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ini langsung sahabat Uqasyah berdiri, "Ya Rasulullah, ya, doakan supaya saya termasuk di antara mereka." Maka apa kata Rasulullah? "Anta minhum." Seorang sahabat dengar lagi, "Ya Rasulullah, saya lagi." Kata Rasulullah, "Sabaqaka Uqasyah." Uqasyah sudah mendahului aku. Di sini saya ingin mengatakan di sini apa? Kalah cepat sedikit saja rugi. Ya, kalah cepat sedikit saja dalam berlomba untuk mendapatkan kebaikan itu rugi. Coba antum lihat. Ketika Uqasyah katakan, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya termasuk dengan mereka." Kata Rasulullah, "Anta minhum," engkau dengan mereka. Ketika mendengar itu ya sahabat lain, "Wah, ini bagus." "Ya Rasulullah, saya juga." Kata Rasulullah, "Sudah. Uqasyah sudah mendahului Anda. Satu saja kesempatan, satu saja." Subhanallah. Ini saya ingin mengatakan bahwa dalam kebaikan itu memang benar-benar berlomba. Ya, apapun yang Anda punya dari kenikmatan dunia, itu gunakanlah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anda punya tenaga, gunakan tenaga itu. Anda punya kecerdasan, gunakan kecerdasan itu. Anda punya harta, gunakan harta itu. Anda punya waktu yang luang, gunakan waktu yang luang itu. Ala kulli hal, hibahkan semua kenikmatan atau separuh sebagian besar dari kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana orang itu bisa? Pertama, supaya dia itu bisa dan dia itu gampang membelanjakan hartanya atau gampang melakukan hal-hal apapun dari kenikmatan-kenikmatan itu, dia gampang untuk menghibahkannya di jalan Allah. Itu yang pertama, dia harus ketahui bahwa semua yang diberikan kepadanya dari kehidupan dunia itu bukan tanda kemuliaan baginya. Sebab begini ya kawan, kalau orang dia tahu bahwa harta dunia itu lambang kemuliaan, dia akan pelit sekali untuk memberikannya kepada orang lain. Karena ini kehormatan saya, gimana saya berikan kehormatan ini kepada orang lain? Tapi kalau dia beranggapan bahwa semua ini bukan lambang kemuliaan, harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang bertingkat-tingkat, misalnya aset yang banyak, itu bukan lambang kemuliaan. Ada itu dan tidak ada itu saya tidak menjadi mulia. Kalau dia berpikir demikian, maka mudah sekali untuk dia menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Sebab apa? Kalau orang berpikir harta dunia yang Allah berikan kepadanya itu adalah lambang lambang kemuliaan, maka dia akan sulit untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Jadi dia harus berpikir bahwa itu bukan lambang kemuliaan. Yang kedua, ya sebagaimana dia harus tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh disahihkan oleh Al-Alama Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi akhlak di antara kalian
membagi adab di antara kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dunia, membagi dunia di antara kalian. Jadi dunia itu Allah sudah bagi-bagi sebagaimana Allah juga membagi akhlak adab perangai kepada manusia. Iya. Perangai itu juga bagian dari bagian Allah. Allah membaginya kepada manusia. Begitu juga harta dunia Allah bagi kepada manusia. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi ya di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Lalu perhatikan kalimat Rasulullah. Kata beliau, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Jadi dunia itu benar-benar nggak ada harganya. Karena nggak ada harganya Allah berikan kepada siapanya. Kepada peminum khamar Allah kasih, kepada penyembah berhala Allah kasih, ya. Kepada orang yang bangkang kepada Allah juga Allah kasih, kepada orang yang taat juga Allah kasih. Artinya dunia ini Allah berikan kepada man yuhib wa man lam yuhib wa man la yuhib. Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Artinya Allah memberikan dunia kepada seseorang atau dunia itu bukan lambang kemuliaan. Sekiranya dunia itu lambang kemuliaan, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang yang tidak Allah cintai. Iya. Tetapi Allah memberikan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Maka dunia itu bukan lambang kemuliaan. Ya, perhatikan baik-baik kata Rasulullah. Rasulullah mendidik para sahabatnya itu subhanallah luar biasa sekali. Sehingga mereka masih hidup tetapi kebahagiaan akhirat itu terbayang-bayang dalam mata, dalam pandangan mereka, dalam mata mereka, dalam benak mereka. Rasulullah mengatakan, perhatikan, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Wala yu'til iman illa man ahabba. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Subhanallah. Jadi kalau bicara tentang yang menjadi lambang kemuliaan bagi seseorang itu antara harta dunia dengan keimanan mana? Iman. Kenapa iman? Bukan persoalan, kita tidak usah bahas banyak-banyak, tapi kita bahas, kita katakan bahwa Allah tidak memberikan iman atau Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Artinya ini istimewa banget. Iya. Diberikan kepada orang yang dipilih-pilih, nggak semua gitu. Kalau antum punya, saya ingin katakan kalau antum punya apa ya, benda berharga ya misalnya, antum punya suatu benda berharga istimewa bagi antum pengen berikan itu sebagai hadiah kepada seorang, apa antum buang aja atau antum simpan baik-baik dan antum berikan kepada orang yang tepat? Pasti antum berikan kepada orang yang tepat. Karena antum ini barang istimewa bagi saya, ya, barang sangat berharga bagi saya. Gak mungkin saya berikan ini atau benda ini jatuh ke tangan orang yang gak benar, gak mungkin. Pasti antum pilih-pilih orang untuk memberikan, ya. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan barang itu sangat istimewa bagi antum. Nah, begitulah iman, begitulah agama. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada sembarangan orang. Allah memberikannya kepada orang-orang yang dicintai. Maka sekali lagi kita katakan terkait dengan hal ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih menjadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meringankan langkah kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Allah berikan kita peluang waktu untuk bermajelis ilmu dan Allah istiqamahkan kita dengan teman-teman kita yang sama-sama punya ambisi tentang agama. Itu nikmat yang paling terbesar. Nikmat yang paling apa? Terbesar ya kawan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan begini, al-arwahu juludun mujannada. Roh-roh manusia di hari akhirat, di hari kiamat, itu mereka berkelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok pasukan perang. Satu kelompok. Dan apa yang terjadi? Fama ta'arafa fiha iktarafa. Orang-orang yang di dunia mereka saling kenal mengenal itu mereka akan berkumpul pada satu kelompok. Mereka akan berada pada satu pasukan. Fama tanakara fiha ikhtalafa. Orang-orang yang tidak saling kenal mengenal itu mereka tidak akan berada pada satu pasukan. Mereka akan berselisih. Dan subhanallah, coba bayangkan kita dikumpulkan dengan orang-orang alim, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya ya di jalan Allah, beribadah kepada Allah. Ini benar-benar karunia yang luar biasa, ya, karunia yang luar biasa. Ini yang istimewa.
Maka terkait dengan pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan harta kita, ya, itu dengan mudah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita menganggap bahwa kita harus menanamkan dalam hati kita, pikiran kita, bahwa harta dunia itu bukanlah lambang tentang kemuliaan seseorang. Justru yang menjadi lambang kemuliaan itu apa? Agama, iman. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah buat dia paham dalam agama. Dan tanda untuk orang paham dalam agama itu Allah mudahkan dia untuk belajar. Allah mudahkan dia belajar. Jadi kata Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah begini, kalau antum melihat orang diajak kepada kebaikan susah, ya, diajarkan tentang agama tidak paham-paham, ini tanda keburukan pada orang ini. Tanda apa? Keburukan. Tapi kalau antum lihat orang kepada agama dia bersemangat, ya, dia mudah paham dalam agama, ini tanda kebaikan pada orang ini. Apa dalilnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Sementara tidak ada cara untuk memahami agama melainkan dengan cara apa? Belajar. Tidak ada orang duduk-duduk langsung paham agama, tidur mimpi bangun paham agama, dapat wahyu, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi dia harus belajar, dia harus berjuang, dia harus berusaha. Ya. Nah, tapi ini yang pertama, ikhwan. Ya, ini yang pertama. Sebab itu kita juga lihat, ya. Kita lihat di dalam apa namanya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu faktor yang kedua. Faktor yang kedua, bagaimana supaya bisa menimbulkan rasa syukur. Kalau tadi kita katakan bagaimana supaya kita itu mudah menggunakan harta kita di hal-hal yang diridai oleh Allah sebagai suatu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua kita katakan bagaimana supaya orang itu nikmat yang ada pada dirinya itu dia melihatnya sebagai sesuatu hal yang sangat besar sekali, supaya dia pandai bersyukur. Sebab begini, ikhwan, pembuka, ya, pembuka untuk membuat seseorang termotivasi bersyukur itu apabila dia melihat apa yang ada pada dirinya itu besar. Tapi kalau dia lihat apa yang ada pada dirinya kecil, dia tidak akan pernah bersyukur. Susah dia terpancing untuk bersyukur. Iya, misalnya kalau antum selalu melihat saya ini hidup melarat, susah, apa ya? Makanya tidak ada motivasi untuk antum bersyukur. Apa yang mau disyukuri? Sementara ada dalam pikiran antum adalah apa? Kesusahan, kekurangan, ya, dan seterusnya. Iya. Maka jadi itu supaya faktor apa, kiat apa supaya orang itu dia pandai apa mengelola dirinya supaya dia pandai untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, yang paling pertama apa namanya? Dia di dalam hal-hal dunia itu melihat kepada orang yang berada di bawah daripada dia. Dalam hal-hal dunia dia lihat kepada orang yang berada di bawah daripada dia. Supaya ketika dia lihat orang ada yang lebih susah dari dia, dia bersyukur, oh alhamdulillah ternyata saya masih masya Allah, ya, saya masih jauh lebih baik. Begitu. Tapi kalau antum duduk lalu antum bayangkan, bandingkan diri anda dengan misalnya Yusuf Kala misalnya, ya, antum gak akan pernah bisa bersyukur, itu susah, ya, ngapain? Ya, saya melarat, saya sudah bosan, susah, ya Allah. Ya, nah, bisa dipahami maksud saya, ya. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah, ya, kamu lihat kepada orang yang berada lebih di bawah daripada kita. Kalau kita ini susah, ya, kita makan sehari sekali, ya, maka kita lihat ada orang yang mungkin sehari nggak makan. Ya, antum, saya pernah, ya, ini bukan sekedar, saya cuma bukan untuk membanggakan diri, cuma saya ingin menyampaikan apa pengalaman saya, bukan sebagai motivasi saya untuk kita semua, ya, bukan dalam rangka untuk berbangga dan seterusnya. Saya katakan, ya ikhwan, saya ketika pertama dalam masa-masa saya masih menuntut ilmu dan saya masih sambil apa mengajar awal-awal itu, saya malamnya narik beca malamnya. Jadi paginya saya kerja di pabrik tahu. Kerja di pabrik tahu tuh gajinya nggak seberapa, tapi saya mendapatkan keuntungan di situ karena kalau ada tahu yang rusak bisa bawa pulang, bisa bawa pulang ke rumah, ya, jadi bisa makan, jadi disitulah bisa irit. Jadi kalau dari situ saya
ngajar anak-anak itu sore, ngajar di masjid, ngajar TPQ, kemudian sampai maghrib saya ngisi kajian, sampai isya ba'da isya saya ngajar lagi, pada isya saya ngajar, nanti jam-jam 9-10 saya pulang, dari situlah saya narik beca sampai menjelang subuh. Ya, itu kita lakukan terus menerus dan itu bertahun-tahun. Nah, saya ingin mengatakan, terkadang kita berpikir, wah ini kalau kita membandingkan kita dengan orang-orang lain, ya mungkin kita, wah saya ngapain susah-susah saya berdakwah. Sementara di lingkungan saya ada orang-orang yang mereka kerja dengan penghasilan yang cukup, ya kan? Dan saya punya keluarga juga kebetulan, ya kakak-kakak saya itu mereka memang Allah takdirkan mereka sebagai pebisnis ya, orang-orang yang berdagang. Dia punya dari sisi dunia dia punya kelebihan rizki yang cukup, ya. Tapi di keluarga saya yang nggak punya kayak gitu. Jadi ya kalau kita mau bandingkan kita dengan mereka, akhirnya, aduh kenapa saya begitu susah? Kenapa saya harus gini kan? Kalau soal perkara berdakwah, orang lain bisa berdakwah. Kenapa harus saya? Saya bisa kerja lain untuk kehidupan saya. Artinya akhirnya apa? Motivasi kita itu menurun. Ya. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, ya, orang lain yang jauh lebih di bawah daripada kita, maka kita akan sangat bersyukur sekali. Ya, kita akan sangat bersyukur sekali. Saya pernah punya satu tetangga, ya, tetangga kakak saya, ya, itu di Cilegon sana di Serang, itu subhanallah, saya lihat orang tua, ya, dikisahkan itu orang tua, dia hidup sebatang kara dan dia punya rumah di salah satu sudut daripada, jadi ada perumahan, di perumahan itu ada perkampungan lah, sudut di perkampungan itu rumahlah orang tua itu. Subhanallah, dia hidup sebatang kara dan dia nggak punya keluarga apa-apa, anak-anaknya sudah merantau semua. Tapi apa yang antum tahu? Dia di depan rumahnya ada pohon bambu. Dan ini orang kerjanya itu kalau bambu sudah ini dia tebang, ya potong ya sekecil-kecil gini dia bakar. Jadi arang dia simpan. Jadi saya pernah bingung, apa ini dia? Ternyata makanan orang tua ini adalah arang bambu tersebut. Subhanallah. Tapi Allah memberikan dia kehidupan dengan kehidupan yang sempurna. Ya, Allah memberikan dia kehidupan dengan apa? Kehidupan yang sempurna. Dia nggak sakit-sakitan. Ini teori kedokteran lumpuh di sini. Ya, teori kedokteran lumpuh. Ya. Artinya apa? Ikhwanafiddin azanillah wa iyyakum, segala yang terjadi di dunia ini adalah kan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Allah menetapkan sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia, ya kan? Nah, tapi saya ingin mengatakan orang saja ada orang yang demikian. Lalu kita yang makannya sehari 3 kali, kok kita merasa lebih susah? Harusnya kita merasa lebih bahagia karena ada orang lain yang jauh lebih susah daripada diri kita. Ya. Kalau kita diberikan kesehatan, ada orang lain yang dia punya harta tapi dia terbaring di rumah sakit bertahun-tahun lamanya, dia gak bisa menikmati hartanya. Ya, dia hidup dengan kesengsaraannya. Jadi kita dalam urusan dunia, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, jangan melihat kepada orang yang di atas daripada kita. Tapi lihatlah kepada orang yang di bawah daripada kita, dengan demikian kita akan pandai bersyukur. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Sebabnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang demikian itu agar apa? Lebih patut bagi kalian untuk menganggap besar nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya. Ini kalau misalnya kalau kalian lihat kepada orang yang lebih di atas, nanti kalian anggap nikmat yang ada pada kalian remeh. Kalau kalian lihat kepada orang yang di bawah, berarti kalian menganggap nikmat yang ada pada kalian itu apa? Besar, ya. Nah, dengan demikian akan memacu untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua apa? Qanaah. Rasa puas ya, ikhwan, rasa puas, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, maka doa, ya, Rasulullah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allahumma inni as'alukal ghina, ya Allah, aku memohon kepadamu kaya. Kaya itu maksudnya bukan punya harta yang banyak, tidak. Tetapi rasa kaya diberikan oleh Allah itu kekayaan. Sehingga apa? Antum cukup puas dengan apa yang ada. Kan persoalannya begini. Persoalan manusia itu
ada pada tingkat kepuasan. Ada pada tingkat kepuasan. Kalau kita lihat orang-orang yang mereka tidak puas dengan apa yang ada pada mereka ya, sehingga mereka kejar dunia. Begitu dunia itu banyak bagi dia, apa tingkat kepuasannya? Kita lihat dia juga makan sama dengan kita ya, makan ya, paling paling banyak ya sekali makan mungkin berapa, 50, 100 ribu, paling banyak 300, 500 ribu lah sudah orang-orang kaya dia sekali makan. Tidak ada orang sekali makan itu langsung harganya emas apa 1 kilogram itu kan nggak ada. Ya sama aja dengan kita. Tapi apa yang membedakan kepuasan dia? Ya, saya pernah diceritakan oleh teman ada seorang kaya raya ya, di apa di Jakarta ini, kaya sekali orang. Tapi apa kehidupan dia? Dia punya mobil dengan segala merek yang bagus-bagus itu ada semua, tapi dia tidak pernah gunakan. Dia cuma gunakan mobil itu nanti di jam 2 malam, ya jalan sudah sepi, dia keluar di tol, dia lari-lari, panas, terus pulang lagi. Ya begitu, dia punya kenikmatan pagi-pagi dia kasih makan burungnya, dia siram-siram bunganya. Pernah ditanya, Pak, ini kira-kira dalam Anda sudah punya dunia yang begini banyak ya, sudah punya kenikmatan yang begini banyak, kira-kira yang antum bahagia itu apa? Ya, saya bahagia ya kayak gini, siram bunga, apa, kasih makan burung. Saya pernah katakan, kalau hanya sekedar siram bunga dan kasih makan burung itu Anda sudah bahagia, tidak perlu Anda punya harta benda yang banyak, tidak perlu. Tetapi kenapa manusia begitu? Karena apa? Tingkat kepuasan itu membuat dia mengejar ambisi kepuasan dia, sehingga dia merasa dia itu belum cukup, belum cukup, belum cukup, belum bahagia, belum bahagia, belum bahagia. Padahal kalau dia sudah punya semuanya, maka apa? Itu dia mengejar tingkat kepuasan dia aja. Ya, maka dari itu kita katakan harus qanaah, harus apa ya, kawan? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan kalau Anda punya keluhan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ceritakan kepada antum begini ya, kalau kita syarah bidang ini terlalu banyak sebenarnya. Tapi saya ingin katakan kepada antum, ini targhib ya, ini motivasi bahwa para sahabat itu jangan antum berpikir bahwa mereka orang-orang yang kaya raya, tidak. Jangan antum berpikir mereka orang-orang yang tidak butuh dengan dunia, tidak. Dia manusia biasa, dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal juga, dia butuh untuk menopang kehidupannya, pasti dia butuh dengan dunia. Tapi bagi mereka itu hanyalah penopang saja. Bagi mereka itu penopang. Jadi dia ada dan dia tidak ada tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan kadang-kadang kita begini ya, kawan. Ada orang dia menuntut ilmu ya, dia rajin ibadah ya, tapi dia maunya kalau ada fasilitas. Jadi kalau kita tanya dia, antum kenapa nggak ngaji? Orang nggak ada motor, sepeda motor, anak nggak ada. Jauh Pak Ustadz. Oh iya. Tapi kalau kita lihat dia keseharian dari rumah dia ke pasar itu lebih jauh dari tempat rumah dia ke tempat pengajian. Saya kadang-kadang jadi bingung. Kalau dia ke pasar, dia nggak akan pernah mengatakan bahwa ini saya nggak jauh, nggak ada ke transportasi. Tapi begitu kalau kita tanya dia, kan antum kenapa nggak ke kajian? Oh jauh, standar ada transportasi. Jadi saya jadi bingung-bingung mana yang lebih apa? Ini persoalan apa ya, Pak? Persoalannya kita itu apa? Tidak merasa puas dengan apa yang ada. Ya, kita selalu meminta difasilitasi. Padahal para sahabat itu mereka iffah, mereka punya apa? Harga diri, kehormatan yang begitu tinggi sekali. Saya ceritakan kepada antum kisah ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah ini dia suatu ketika lapar ya, lapar banget. Dia kan ahlu suffah ya. Dia datang dari Yaman, satu suku di Yaman itu suku Daus. Ya, dia datang dari sana. Itu dia datang ke Nabi itu di akhir-akhir ya, Nabi sudah mau meninggal ya. Jadi Abu Hurairah itu berteman dengan Nabi 4 tahun aja. Jadi dia berteman dengan Nabi 4 tahun terus meninggal. Tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis karena dia nggak kemana-mana, ahlu suffah, tidur di masjid, yang penting bisa ikut Nabi aja gitu sudah. Ya, nggak pikir mau apa punya penghasilan apa, itu urusan belakang. Yang penting kita bisa menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika ini dia lapar banget, lapar sekali. Kalau antum lapar tuh kira-kira antum pikir apa? Ya. Kira-kira misalnya antum punya teman akrab. Teman akrab ini dia punya dunia dan dia dermawan ya.
Lalu satu ketika antum lapar banget, kira-kira antum ingat dia nggak? Ingat ya? Nah, ya misalnya nih antum bergaul dengan seorang yang baik, kemana-mana dia selalu traktir, ya kan? Duduk dengan dia, apapun dia bayar, gitu ya. Jadi suatu ketika antum lapar, nggak ada orang. Itu kira-kira antum ingat dia nggak? Subhanallah, itu manusia ya. Jadi apa Abu Bakar Abu Hurairah ini ya khana fiddin azani Allah ya, dia lapar di masjid, dia berpikir bagaimana caranya bisa makan. Bagaimana caranya bisa makan supaya menutupi rasa laparnya. Tapi mereka juga enggan meminta. Sahabat itu Masya Allah, lisan mereka itu sangat terjaga sekali untuk meminta. Kenapa? Karena ifah diri mereka, kehormatan diri mereka. Ya, nah, jadi apa? Kalau kita sekarang ini, ya kita tidak meminta, tapi cara kita ada juga. Ya, Ustadz gimana kabarnya? Oh baik, alhamdulillah. Tapi di dapur nggak ada apa-apa. Ya, atau Ustaz bagaimana kabarnya? Oh alhamdulillah baik, tapi anak saya lagi. Jadi ada tapinya. Memang nggak meminta, tapi ada isyaratnya. Subhanallah. Tapi sahabat nggak kayak gitu. Antum lihat ceritakan ini Abu Hurairah ini, dia pikir bagaimana dia bisa makan. Dia keluar karena orang Arab itu kebiasaan. Sampai hari ini kalau di negeri Yaman ya, saya tidak tahu di tempat lain karena saya nggak hidup lama di sana. Kalau di negeri Yaman, itu antum ketemu siapa saja di jalan, teman, sudah akrab atau baru pernah ketemu pertama kali, itu ketika antum salam dengan dia, pertama kalimat yang dia tanya itu ayyul khadamah, ya, apa yang bisa saya bantu, ya, subhanallah. Itulah apa kemuliaannya akhlak orang Arab, orang Yaman. Hatta dia nggak kenal antum, ketika ketemu assalamualaikum waalaikumsalam ayyul khadamah, ya, apa yang bisa saya bantu, walaupun mungkin dia basa-basi, ya, tapi subhanallah. Dan saya lihat di warung, saya pernah ketemu beberapa kali di warung itu, saya duduk-duduk kita makan, saya masih tunggu makanan saya belum ada. Orang-orang yang makan di situ nggak pernah kenal sama saya sama sekali. Dia datang tawari saya berapa kali, saya bilang insya Allah nanti. Dia udah puas karena dia lihat saya masih duduk belum datang makanan, dia ambil makanannya, dia taruh di saya, tak dia pergi. Padahal saya tidak pernah kenal sama dia, nggak pernah kenal sama dia, sekalipun belum pernah kenal sama dia. Subhanallah. Iya. Kalau kita di Indonesia nih, walaupun jenggot sudah panjang, ya kadang-kadang kita kenal sama orang itu kita berlagak nggak kenal. Ya, nah, ya ikhwan, subhanallah. Maka ikhwan fillah azani Allah. Jadi karena kebiasaan orang Arab begitu, Abu Hurairah ini dia keluar, dia ingin ketemu. Nanti kan kalau ketemu sahabat pasti kan ditanya, ya ada mana, ya butuh apa, ya mau apa, nanti diajak. Dan orang Arab kalau sampai dia sudah ajak ke rumah, itu pantangan dia nggak kasih makan. Ya, kalau kita kadang-kadang diajak ke rumah duduk ngobrol sampai udah lapar, nggak keluar. Nah, ya kan, masya Allah ya. Jadi apa? Datang Abu Hurairah itu dia duduk di luar. Datang Abu Bakar, dia bilang ini mantap nih, saudagar, ya kan. Gimana caranya supaya memancing Abu Bakar As-Siddiq ini ajak ke rumah? Kalau ajak ke rumah kan pasti ngasih makan. Udah nanya aja lah, nanya. Jadi begitu Abu Bakar sampai, dia kata, ya Abu Bakar, tahukah engkau hadis Rasulullah begini? Kata Abu Bakar, oh iya, itu hadis begini. Ya, turun berkaitan dengan ini maksudnya. Oh ya, sudah, ya paham. Ya, saya jalan dulu. Ya, ditinggalkan. Wah, kata Abu Hurairah, perangkap kurang pas ya, kurang umpannya nggak dimakan. Dulu lagi datang Umar bin Khattab, datang Umar bin Khattab. Begitu Umar mendekat, dia lakukan hal yang sama. Ya Umar, tahukah engkau demikian? Kata Umar, oh iya saya tahu demikian. Dijelaskan. Setelah dijelaskan, mungkin paham ya Pak. Ya udah saya jalan lagi. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, ya Allah takdirkan dua orang ini nggak tahu maksud saya. Maka apa? Tidak lama kemudian muncul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ini Rasulullah ini. Begitu Abu Hurairah ini mau bertanya, kalau Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau lapar kan? Kata ya Rasulullah, benar. Kalau kita ya mari sini, ya kita pergi di tempat apa, di gembala kambingnya milik Baitul Mal ya. Makanya di sini kelola Baitul Mal ini masya Allah ya,
kelola harta umat, harta masjid ini, masya Allah, harus benar-benar bisa dikelola untuk kembali kepada umat, ya. Ya, jadi kita jangan mengelola harta Baitul Mal itu dengan sistem bisnis ala kapitalisme, nggak boleh. Jadi harta Baitul Mal itu kita harus mengelolanya untuk kembali kepada umat lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah punya tabungan masjid, ya, nggak pernah punya tabungan masjid, dan nggak pernah berpikir untuk bagaimana masjid punya tabungan. Tetapi ada harta-harta pos-pos tertentu yang dia menjadi apa, penggerak bagi umat. Jadi, begitu sampai di domba-domba milik umat itu Rasulullah suruh peras, penjaganya peras, ya, akhirnya diberikanlah minum. Kisahnya panjang, tapi itu saya lewatkan aja. Tapi poin yang saya ingin katakan di sini adalah sahabat ini dia memang benar-benar butuh, tapi dia pandai menjaga kehormatan dirinya, ya. Mereka pandai menjaga kehormatan dirinya, mereka tidak gampang untuk meminta-minta kepada manusia. Nah, ini ya khawafidin azanillahu yakum. Dengan demikian, kenapa begitu? Karena adanya sifat qanaah dalam diri mereka yang melahirkan rasa iffah. Rasa apa? Rasa iffah, rasa harga diri mereka itu benar-benar terjaga. Baik. Nah, ini dua hal penting supaya apa? Orang itu bisa merasa nikmat Allah itu besar pada dirinya, lalu dia dengan mudah bisa membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di perkataan Syekh di sini, wa idzabtuliya sabara, ya. Wa idzabtuliya sabara, dan apabila diuji maka dia bersabar. Kita lihat penjelasan daripada Syekh Asy-Syatiri. Kata beliau, Syekh Asy-Syatiri berkata di sini bahwa al-ibtilahu huwa al-ikhtibar. Al-ibtila itu adalah ujian, ikhtibar. Fa'ibtila'ul ibad yakunu bi hajbi syai'in minan ni'ami anhum au bi wusuli ma la yarghabuna fihi ilaihim. Ya. Jadi ibtila, ya, ujian kepada seorang hamba itu terjadi dengan ditahannya sesuatu dari nikmat Allah. Ya, sesuatu dari nikmat Allah itu ditahan dari mereka. Jadi kalau orang itu ditahan dari nikmat Allah, maka dia akan teruji. Misalnya apa? Kesehatan. Kesehatannya ditahan, akhirnya dia sakit. Berarti ujian. Ya, gitu ya. Kemudian atau apa? Atau kata beliau, biwusuli ma la yarghabuna fihi ilaihim, atau dengan terjadinya sesuatu yang tidak mereka sukai. Terjadinya sesuatu yang tidak mereka sukai itu juga ujian. Jadi itu banyak, ya. Bisa terjadi sesuatu yang tidak disukai itu dari sisi hati, atau bisa terjadi sesuatu yang tidak disukai itu dari sisi apa? Jasmani, ya. Ya, misalnya kalau dari sisi jasmani, ya barangkali orang itu dia sakit, atau orang itu dia patah tangan, atau orang itu dia tertusuk duri misalnya. Ini berarti terjadi padanya hal-hal yang tidak dia sukai pada jasmani. Tapi kalau pada hatinya barangkali dia sedih, atau dia merasa sedih karena merasa difitnah, atau dia merasa digibah, dia sedih, atau barangkali hatinya sedih juga karena dia dilanda oleh satu musibah, ya, barangkali meninggalnya saudaranya atau dan lain-lainnya, itu juga dia terjadi pada dirinya sesuatu yang tidak dia sukai. Itulah yang namanya apa? Al-ibtila. Jadi apa? Al-ibtila itu adalah sesuatu ditahannya nikmat dari seseorang, atau ditahannya suatu nikmat dari seseorang, atau terjadi pada dirinya sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, itu namanya ibtila. Nah, kalau seseorang dia mendapatkan yang demikian, maka dia sabar, dia bersabar. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang sabar, ya, kita bicara tentang sabar, maka sabar itu kata para ulama, bahkan Syekh Asy-Syatiri mengatakan di sini, wasabru min a'dhamil ibadatil lati nataqarrabu biha ila Allah azza wajalla. Sabar itu adalah apa? Sebesar-besar ibadah. Pertanyaan begini, sabar itu ibadah apa bukan? Sabar itu ibadah apa bukan? Hah? Ibadah, ya. Sabar itu ibadah. Ibadah hati, ya. Dan sabar itu ibadah. Kenapa ibadah? Allah memuji orang-orang yang bersabar, dan Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar. Seandainya dia tidak bernilai ibadah, ya, dia tidak mendapatkan pahala, maka itu dia bukan bernilai ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya. Misalnya kalau antum makan tidak bermaksud untuk menguatkan diri untuk beribadah, maka makan itu menjadi adat istiadat saja, dia tidak bernilai pahala, maka dia bukan ibadah. Ya.
Tapi ketika orang itu dia melakukan sesuatu yang bernilai pahala, maka konsekuensinya itu pasti terhitung dalam ibadah. Ya. Maka kata beliau, as-sabru min a'dhamil ibadati allati nataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla. Sabar itu adalah sebesar-besarnya ibadah yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami ini berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah azza wa jalla. Mereka itu apa? Kata Allah dalam ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun. Mereka itu adalah orang-orang yang salawat Allah kepada mereka dan rahmat Allah azza wa jalla. Ya, ampunan Allah kepada mereka dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan begitu juga Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar itu dengan bighairi hisab, tanpa terhitung. Ya, ini tidak ada perhitungannya. Ya, ini sangat banyaknya, berapa batasannya nggak terhitung. Coba antum bayangkan ya kawan, kalau orang dia lakukan suatu ibadah, misalnya kita ini baca Quran itu pahalanya ada terhitung, terbilang. Ya, misalnya man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang dia baca satu huruf maka baginya 10 kali lipat, ya. Dikalikan 700 misalnya dan seterusnya. Jadi pahala itu ada terbilang pahalanya. Tapi kalau orang sabar itu apa? Bighairi hisab, tanpa ada terbilang. Subhanallah, begitu besar ya, begitu besarnya pahala sabar itu. Tapi memang kadang-kadang orang bilang sabar itu sampai kapan? Ya, itu ya, tapi Ustadz kan sabar itu ada batasnya, ya kan? Nah, wa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau orang sabar apa? Ma'iyya Allah dengan mereka, kebersamaan Allah dengan mereka. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Orang memiliki ilmu diangkat derajatnya, tapi orang yang bersabar apa? Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang suatu keutamaan yang luar biasa, suatu hal yang paling apa? Paling besar. Naam. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Wala nabluwannakum, di sini ada dua takkid ya. Lam takkid dan nun takkid menunjukkan benar-benar bahwa kita itu pasti akan diuji oleh Allah. Maksudnya begini, manusia itu hidup tidak ada yang tidak diuji, ya, tidak ada. Semua orang itu hidup diuji. Jadi kalau antum mengatakan, ya saya diuji, saya begini, ujian ini berat, ya ujian bukan antum saja. Semua orang mendapatkan ujian, hanya saja beda-beda. Mungkin ada orang yang dia pandai menyembunyikan ya, menyembunyikan penderitaannya, tapi ada orang yang dia tidak mampu, dia lebih terbuka, sehingga kita tahu ada orang yang mungkin diuji dengan ujian yang jauh lebih besar daripada apa yang kita dapati, ya, daripada apa yang Allah uji kita dengannya. Tapi ada dia kan tenang, dia diam, dia pandai menyembunyikan diri, sehingga dia benar-benar sedang mendapatkan ujian, tapi dia lahir nampak di hadapan orang itu orang yang paling bahagia. Dia orang yang paling apa? Paling bahagia. Penderitaannya nggak diketahui oleh orang lain. Penderitaannya tidak diketahui oleh orang lain. Maka intinya di sini kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum, benar-benar kalian akan diuji. Jadi kalau bicara tentang ujian, harus termenset dalam pikiran kita bahwa ujian itu adalah sunnatullah. Ujian itu sunnatullah, artinya tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa apa? Ujian. Persoalannya bagaimana kita menyikapinya saja. Mungkin si fulan menyikapinya berbeda dengan kita, ya, kita berbeda dengan si A berbeda dengan si B. Sikap dalam menyikapi ujian itu yang berbeda aja. Tetapi kalau dikatakan mendapatkan ujian, maka semua manusia mendapatkan ujian. Tidak ada orang yang nggak mendapatkan ujian, apalagi orang-orang yang beriman, ya. Maka di sini juga Allah mengatakan bisyai'in, dengan sesuatu.
Sesuatu di sini isim nakirah. Kalau antum belajar bahasa Arab ada isim nakirah, ada isim ma'rifah, itu pelajaran dasar ya. Jadi kalau waladabluwannakum bisyai'in, benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu semua yang bisa dijadikan ujian. Ya, bukan sesuatu khusus, enggak. Sesuatu semua yang bisa dijadikan ujian. Yang hamba itu bisa merasa menderita dengannya, itulah ujian. Ya, apakah ditahan darinya suatu nikmat atau terjadi kepadanya suatu hal yang dia nggak suka. Ya, nah. Tapi kemudian di sini Allah menyebutkan beberapa hal, yaitu apa? Minal khauf, dari ketakutan, wal ju, lapar, wa naqsim minal amwal, sedikit harta, wa nafsi, kematian, wa tamarat, sedikitnya buah-buahan. Subhanallah. Jadi Allah sebutkan di situ rasa takut, rasa lapar, sedikit harta, ya, kematian, dan apa? Sedikitnya buah-buahan. Artinya apa? Artinya ini media-media yang Allah uji manusia dengannya. Tapi ini bukan media yang membatasi bahwa ujian itu terbatas pada ini saja, bukan. Tetapi ini adalah media yang Allah uji manusia dengannya. Dan media ini adalah media yang paling terbesar ujian manusia dengannya ketika berhadapan dengannya. Ya. Jadi manusia itu ujiannya banyak, tapi kalau antum misalnya diuji dengan tertusuk duri, ya itu biasa aja. Ya ujian juga, tapi nggak besar. Jadi Allah sebutkan di sini adalah media-media yang pengaruhnya paling besar kepada manusia ketika manusia diuji dengannya. Apa pertama? Rasa takut. Rasa takut itu macam-macam. Orang bisa bikin macam-macam. Rasa takut misalnya dari lawan tentang jiwanya, ya, dari musuh. Dia bisa macam-macam, ya. Atau rasa takut dari apa? Rasa takut dari kemiskinan, ya. Rasa takut dari apa? Lapar, ya kan? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena apa? Lapar. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Artinya rasa takut itu bisa membuat orang membunuh. Ya. Bukan takut ancaman musuh saja, takut lapar juga bisa buat orang membunuh. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut lapar, takut dia makan bersama dengan Anda. Maka rasa takut, Allah uji manusia dengan rasa takut, galau, gundah gulana, ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Walju, lapar. Lapar juga beban, ya. Lapar beban. Ya, lapar ujian, lapar ujian. Seandainya manusia hidup tanpa rasa lapar, saya kira mungkin dunia itu bisa aman. Ya. Makanya dari itu malaikat kan gak ada rasa lapar, ya, gak punya nafsu, gak punya dikasih makan enak bagaimanapun gak makan dia. Ya, tidak ada rasa laparnya. Nabi Ibrahim begitu datang tamu, wah senang Nabi Ibrahim, potong sapi, masak, hidangkan makanan enak, tidak makan, ya, tidak makan. Karena malaikat. Tapi apa manusia juga lapar itu ujian, lapar itu ujian terbesar. Makanya muslim ini itu diuji dengan rasa lapar. Bagaimana dia? Ya supaya dia bisa rasa lapar, ya dikasihkan kewajiban berpuasa, supaya dia tahu juga lapar, bagaimana ujian lapar itu. Ya. Kemudian apa yang berikutnya apa? Panaqsi minal amwal, sedikitnya harta, ya, wal anfus, yakni kematian, ya. Kemudian apa namanya? Wathamarat, buah-buahan, ya. Wa basyiris sabirin, dan apa? Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya ingin katakan begini. Buah manis dari kesabaran itu adalah kegembiraan. Buah manis dari kesabaran itu kegembiraan. Kenapa? Karena ketika Allah berbicara tentang ujian, lalu Allah menyebutkan sabar itu dengan gembira. Maksudnya apa? Di dalam ayat kan Allah katakan bagaimana? Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi buah manis dari kesabaran itu adalah apa ya, kawan? Kegembiraan. Buah manis dari sabar itu kegembiraan. Jadi ulama mengatakan begini. Ulama mengatakan tidaklah malam itu semakin gelap, melainkan akan timbul cahaya fajar. Tidaklah malam itu semakin gelap, melainkan akan timbul cahaya fajar. Artinya, kalau antum lihat kan, baru mau malam itu kan gelap. Kalau sampai sudah gelap itu di puncaknya, itu pasti muncul fajar. Artinya, penderitaan manusia dalam kehidupan dunia ini tidak kekal dan abadi. Ya, tidak kekal dan abadi. Pasti dia keluar darinya. Persoalannya, Anda belum sabar menunggu waktu keluar saja. Ya. Anda ingin atur Allah.
Jadi Allah mengatakan Anda keluar di umur misalnya 70 tahun, Anda pengen keluar di umur 40 tahun. Akhirnya Anda ngotot berantem seolah-olah antum mau ngatur Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahkan di situ para ulama tafsir jelaskan ya. Al-usri itu kan isim nakirah, isim ma'rifah, al-usri. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan kesusahan disebutkan dalam bentuk isim apa? Ma'rifah, yakni satu kesusahan. Yusra dalam isim nakiro, artinya banyak kemudahan. Maksudnya begini, satu kesusahan bersama satu kesusahan itu banyak kemudahan, begitu ya, subhanallah. Tapi kita karena tidak pandai melihat aja ya, kita tidak pandai melihat. Ini yang saya katakan, karena kita tidak pandai melihat, akhirnya syukur itu tidak ada pada diri kita ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersama dengan satu kesusahan itu banyak kemudahan ya ikhwan. Banyak apa? Kemudahan. Tidaklah malam itu semakin gelap melainkan akan pasti akan muncul cahaya fajar. Tapi ingat, saya selalu mengatakan dan saya pernah menulis dalam beberapa buku saya, diantaranya Secercah Nasihat Guru, itu saya mengatakan begini, bahwa karena manusia itu dia minta selalu kepada Allah dan Allah selalu memberi kepadanya. Tetapi persoalannya begini, aku minta kepadanya mawar tetapi dia memberikan kepadaku kaktus yang berduri. Artinya Allah tidak memberikan setiap apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Maksudnya begini, kita kadang-kadang minta sesuatu yang bagus dalam pandangan kita, tapi Allah tidak berikan itu. Allah beri yang lain. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Coba antum bayangkan, orang seperti kita, seperti saya, seperti antum misalnya. Kalau kita kan ikut ambisi, kalau kita minta ikut ambisi kan kita nggak mungkin. Orang seperti kita kalau disuruh minta, nggak mungkin kita minta itu yang, kita pasti punya keinginan yang banyak. Saya pengen punya pesawat biar saya dakwah bisa kemana-mana bebas, ya kan? Saya mau kemana dakwah bebas, saya pengen pesawat, saya minta kepada Allah pesawat. Dalam keadaan saya ini fakir, nggak punya penghasilan. Kira-kira kalau Allah beri saya pesawat itu, Allah membebani saya apa enggak? Membebani. Allah beri saya pesawat begini, saya nggak mampu beli bahan bakarnya. Musibah nggak? Musibah. Jadi Allah tidak memberi setiap yang kita minta. Kenapa ya kawan? Karena ambisi dan keinginan kita terlalu banyak yang kadang-kadang di luar dari kemampuan kita. Jadi Allah tidak memberi setiap yang kita minta, tetapi Allah memberi yang terbaik bagi kita. Allah memberi apa? Yang terbaik bagi kita. Ini yang harus dipahami. Harus apa ya kawan? Harus dipahami. Bisa dipahami ya? Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kita katakan bahwa apa buah manis dari apa kesabaran itu adalah apa? Kegembiraan. Maka hendaklah seseorang termotivasi untuk dia bersabar. Satu hal yang saya ingin katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan seorang Muslim itu apa? Tidak ada yang membuat dia susah sebenarnya. Kenapa? Karena kesusahan dan kemudahan itu kan terletak di hati dia. Ada orang punya harta kekayaan yang begitu banyak, tapi dia susah. Saya punya teman bisnis. Saya dulu pernah berbisnis, saya jual pecah belah ya. Saya jual pecah belah. Bahkan saya punya teman itu CINES, dia importir ya, memasukkan pecah belah ke Indonesia dia. Jadi saya pernah berbisnis dengan dia lama dan dia baik sekali sama saya. Dia sekolahnya di Australia, CINES itu. Jadi satu kali saya datang ke dia, dan kalau saya datang ke dia tuh dia senang sekali karena dia suka duduk dengan saya dan suka cerita tentang agama. Jadi suatu ketika saya duduk dengan dia, lalu saya katakan ke dia, bos, Anda di sini senang sekali, masya Allah, luar biasa, toko besar, uang banyak, ya, kekayaan banyak. Dia bilang, iya benar Pak Ustaz, iya. Tapi saya tidur tidak pernah bisa tidur. Kenapa? Ini Pak Ustaz lihat, dia ambil almanah, semuanya ada lingkaran. Saya tanyakan, ini lingkaran apa? Ini lingkaran bayar utang Pak Ustaz. Lingkaran apa? Lingkaran bayar utang. Jadi kita tuh kadang-kadang melihat orang bahagia tapi kita tidak tahu penderitaan dia. Jadi jangan pernah mengukur diri kita dengan orang lain ya kawan. Jangan pernah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersabar. Karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin
Kata Nabi begini, seorang mukmin itu baik sebenarnya. Seorang mukmin dia tidak akan pernah digalaukan dengan kesusahan dunianya. Coba antum perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, yaitu apa? Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Ya, seluruh urusannya adalah baik bagi dia. Seluruh urusan orang mukmin itu baik. Nabi katakan urusan baik, tapi saya ini urusan nggak baik, Ustaz. Gimana? Ya, saya rasa-rasanya hidup ini, ya, saya sudah sekian sekarang penderitaan dari satu tempat ke satu tempat, seolah-olah saya masuk dari mulut harimau, saya masuk keluar dari mulut harimau, saya masuk di mulut buaya, saya keluar dari mulut buaya, masuk lagi di mulut singa, seolah-olah. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusan baginya adalah baik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sikap yang demikian ini tidak pernah ada kecuali kepada orang yang beriman. Bagaimana orang beriman menyikapinya? Orang beriman menyikapinya itu begini. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia ditimpa keburukan, ditimpa kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Ya, fakana khairan lahu, maka yang demikian itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra, kalau dia ditimpa keburukan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu baik bagi dia. Maka ikhwan, saya ingin katakan bahwa kehidupan seorang anak Adam itu berada di antara dua hal penting, yaitu syukur dan sabar. Seandainya seseorang dia mampu merealisasikan syukur dan sabar dalam kehidupannya, maka ini adalah kehidupan orang yang paling baik dalam kehidupan dunia. Yang kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupan orang ini. Subhanallah. Apa? Menakjubkan. Mafhum ya, kawan? Jadi kehidupan kita ini berotasi di antara sabar dan syukur saja. Kita tidak pandai bersyukur, rasa menderita. Kita tidak pandai bersabar, rasa menderita. Tapi kalau kita pandai bersyukur dan kita pandai bersabar, maka kehidupan kita adalah ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Nah, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Ini hal-hal yang pernah kita sampaikan di sini dan kita ingin katakan sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman in radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Perhatikan di sini baik-baik. Ya, ujian itu bukan menunjukkan tentang buruknya diri seseorang, tidak. Tapi bisa jadi dengan ujian itu seseorang bertambah menjadi mulia. Ya, bukankah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan dosa, lalu kemudian beliau menjadi nabi? Ya, Nabi Allah Adam ketika di surga itu sudah jadi nabi apa belum? Belum. Tapi begitu Nabi Allah Adam diuji dan diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Allah Adam jadi nabi. Ya, jadi nabi setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan orang yang diuji itu bukan pertanda bahwa orang itu apa? Buruk, tidak. Bisa jadi orang yang diuji itu adalah pertanda bahwa dia akan naik kelas. Ya, Anda jangan pernah bicara tentang naik level kalau Anda nggak pernah diuji. Ya, kalau orang diuji ya maka dia akan naik levelnya. Maka dari itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kalau Allah itu cinta dengan satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Maka terletak di ujian ini. Yaitu apa? Jika apa? Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha maka baginya keridhaan Allah. Ya, wa man sakhita fa alaihi as-sukhtu. Barang siapa yang dia murka, maka baginya kemurkaan Allah. Subhanallah. Jadi ujian itu ternyata bisa membuat seseorang itu naik kelas atau bisa membuat seseorang turun kelas. Tergantung dia menyikapinya. Kalau begitu dia diuji lalu dia ridha, maka dia akan naik kelas. Allah akan ridha kepadanya. Tapi kalau dia diuji, lalu dia buat yang aneh-aneh, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran syariat, dia marah, dia tidak ridho, dia tidak senang, dia tidak menerima ujian itu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwan fillah azza wa iyyakum, catatan penting adalah sebagai akhir daripada apa? Poin ini ya, poin idza tuliya sabara. Nanti ada poin-poin tahapan-tahapan sabar, tapi yang jelas ya di pembahasan ini kita katakan begini, maka ya seseorang itu dia
tidak merasa didolimi dengan mestinya seseorang itu dia tidak boleh merasa terdolimi dengan adanya ujian pada dirinya, ya. Dengan adanya ujian pada dirinya itu dia tidak boleh merasa terdolimi. Kadang-kadang kita itu begini ya kawan, kalau kita diuji kita merasa paling terdolimi sedunia, ya. Tapi kalau kita dipuji kita paling merasa apa? Bahagia sedunia. Padahal kadang-kadang kita dipuji dengan sesuatu yang kita nggak punya. Pak Haji, padahal belum haji tapi wah, ya, padahal belum haji. Ya. Mestinya kita apa? Marah. Antum diuji dengan sesuatu yang antum nggak punya, dipuji dengan sesuatu yang nggak punya. Kalau antum dicela dengan sesuatu yang nggak ada pada antum, marah nggak kira? Tapi kalau diuji dengan sesuatu yang nggak punya, kok nggak marah? Mestinya dipuji dengan sesuatu yang nggak punya juga marah. Ya, Pak Dokter. Iya, iya. Padahal sekolahnya mungkin belum tamat SD, ya. Jadi ikhwan fillah azanillahu yakum, ini apa namanya? Saya ingin mengatakan begitu bahwa seorang itu hendaknya dia tidak boleh merasa terdolimi dengan ujian. Dia harus merasa berbangga, berbahagia dengan ujian. Kenapa? Karena itu tadi, ya, buah manis daripada ujian itu daripada kesabaran itu adalah apa? Kebahagiaan tadi. Mahfum ya ikhwan? Baik, ilahuna ikhwan fillah azanillahu yakum, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini insyaallah taala. Jangan terlalu panjang-panjang, karena kalau terlalu panjang nanti yang masuknya pertama, yang keduanya sampai terakhir sudah nggak tahu. Ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.